Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, terutama untuk kalian kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari latihan soal dan pembahasannya untuk penilaian akhir tahun di semester 2. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya. Jika ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai video latihannya. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Kompetensi dasar ini maksudnya adalah kemampuan yang harus kalian miliki. Nah, Bapak Ibu guru kalian membuat soal menggunakan kompetensi dasar, sehingga kalian harus mengetahui apa kompetensi dasar yang akan diujikan, sehingga kalian bisa mempelajarinya dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk kompetensi dasar ini, contoh soalnya adalah, perhatikan dengan cermat ayat di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa raditu lakumul Islam madina. Pertanyaannya, arti yang benar dari ayat di atas adalah titik-titik. A. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. B. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. C. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Atau D. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Nah, jika kalian sudah memahami makna Quran Surat Al-Ma'idah, maka kalian akan menjawab C. Arti yang benar dari ayat tersebut adalah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, di sini kalian berarti harus mengetahui apa arti dari masing-masing ayatnya. Jika kita perhatikan, di sini ada kalimat waraditu, artinya adalah dan telah aku ridhoi, lakumu, bagimu, al-islama, Islam, dina, sebagai agamamu. Nah, ini adalah maksud atau arti yang benar dari ayat tersebut. Di sini kalian juga harus memahami arti kata yang lainnya ya. Nah, kemudian selain memahami arti kata, kalian juga harus memahami Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 ini secara keseluruhan. Masih di kompetensi dasar yang sama, kali ini kita akan memahami makna Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Contoh soalnya, perhatikan dengan cermat ayat di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Pertanyaannya, kandungan ayat di atas menjelaskan tentang titik-titik. A. Perintah untuk saling menolong. B. Larangan mencari kesalahan dan menggunjing. C. Menyatakan agama Islam telah sempurna. Atau D. Orang yang paling mulia adalah orang bertakwa. Nah, jika kalian sudah memahami makna Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13, maka kalian akan menjawab B, bahwa kandungan ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mencari kesalahan dan menggunjing. Di sini ada kata-kata wala tajassasu, artinya adalah dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Di sini kalian juga tidak boleh membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain itu adalah arti dari menggunjing. Nah, di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 ada beberapa hal yang perlu kalian pelajari. Nah, di situ kalian harus memahami makna Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dari awal sampai akhir ya. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Contoh soalnya, orang yang bertawakal tergambar dalam ungkapan titik-titik. A. Aku yakin dengan taat beribadah dan khusyuk dalam berdoa pasti akan sukses dalam ujian.
B. Orang tuaku hanya buruh miskin, makanya nasibku pasrah sepenuhnya kepada Allah yang menghidupkanku. C. Ya Allah, aku sudah bekerja keras sebagai pemulung. Besar dan kecilnya rezekiku aku serahkan sepenuhnya kepadamu. D. Dia tidak akan ada masalah dengan nasib hidupnya. Harta warisan orang tuanya banyak. Nah, di sini kalian harus memahami makna dari beriman kepada qada dan qadar. Salah satunya adalah tentang tawakal. Tawakal itu artinya adalah mewakilkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar. Itu berarti jawabannya adalah C. Di sini ungkapannya adalah, ya Allah, aku sudah kerja keras sebagai pemulung. Besar dan kecilnya rezekiku aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Nah, di sini orang tersebut sudah bekerja keras sehingga dia menyerahkan sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Di sini berarti orang tersebut menunjukkan sikap tawakal. Nah, pada pilihan A, dia hanya taat beribadah dan khusyuk dalam berdoa saja, sedangkan dia menginginkan sukses dalam ujian. Padahal seharusnya ikhtiar yang harus dia lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sedangkan pilihan yang B, dia tidak berikhtiar sama sekali. Dia memang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada usaha yang dia lakukan. Sedangkan pilihan yang D, dia tidak berusaha sedikit pun karena dia yakin bahwa warisan orang tuanya banyak sehingga tidak akan ada masalah dengan nasib hidupnya. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari sikap tawakal ketika kita beriman kepada qada dan qadar atau takdir dari Allah. Nah, selain itu kalian juga harus memahami apa pengertian dari qada, pengertian dari qadar, kemudian dalil-dalilnya, kemudian contoh-contohnya, dan juga hikmahnya atau manfaat dari qada dan qadar sehingga dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Di dalamnya ada materi juga tentang husnuzon dan hidup rukun. Contoh soalnya, nasihat orang tua dan guru harus titik-titik. A. Didengarkan saja. B. Dilaksanakan dengan ikhlas. C. Dipatuhi dengan imbalan. Atau D. Kadang-kadang dibantah. Nah, tentu saja ya, jawabannya adalah B. Nasihat orang tua dan guru harus dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, di sini kalian harus memahami perilaku hormat dan patuh, baik itu kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Apa sih pengertian dari hormat dan patuh? Kemudian, apa dalilnya? Kemudian, bagaimana saja contoh-contohnya, baik kepada orang tua, kepada guru, atau kepada sesama anggota keluarga? Kemudian apa hikmahnya yang kalian dapatkan jika kalian berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga? Di sini ada materi juga tentang husnuzon dan hidup rukun. Jadi kalian harus mengetahui pengertiannya, dalilnya, kemudian contoh-contohnya, dan hikmahnya atau manfaat yang kalian dapatkan jika kalian berperilaku husnuzon dan hidup rukun. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Nah, di sini kita akan memahami sikap toleran terlebih dahulu ya. Contoh soalnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Hati menjadi senang bisa membantu orang lain. 2. Bisa ikut membahagiakan orang lain. 3. Menciptakan ketentraman dan keamanan lingkungan. 4. Mempererat persaudaraan dan silaturahim. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang merupakan hikmah dari sikap toleransi terdapat pada nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 4 dan 1. Nah, jika kalian sudah memahami hikmah dari sikap toleransi, maka kalian akan menjawab C, yaitu pernyataan 3 dan 4. Di sini merupakan hikmah dari sikap toleransi. 3. Menciptakan ketentraman dan keamanan lingkungan. Itu merupakan hikmah dari sikap toleransi. Kemudian mempererat persaudaraan dan silaturahmi juga hikmah dari sikap toleransi.
Sedangkan pernyataan nomor 1, ini hati menjadi senang bisa membantu orang lain, lebih kepada hikmah dari simpati. Kemudian yang kedua juga sama, ini lebih kepada hikmah dari simpati. Nah, di sini berarti kalian harus mengetahui atau memahami hikmah dari sikap toleransi secara keseluruhan. Selain hikmahnya, kalian juga harus mengetahui apa sih pengertian dari toleransi, kemudian apa dalilnya, kemudian bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap toleransi. Masih di kompetensi dasar yang sama, kali ini kita akan memahami sikap simpatik. Contoh soalnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Mendengarkan pendapat orang lain. 2. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. 3. Menjenguk teman yang sedang sakit. 4. Membiarkan teman melaksanakan sholat. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang merupakan contoh perilaku simpati terdapat pada nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 4 dan 1. Nah, kalau kita sudah memahami sikap simpatik, maka jawabannya adalah B ya. Pernyataan dari contoh perilaku simpatik terdapat pada nomor 2 dan 3. Sedangkan pernyataan nomor 1, ini lebih kepada contoh dari perilaku toleran. Begitu juga pernyataan nomor 4, itu juga merupakan contoh dari perilaku toleran. Nah, selain contoh dari perilaku simpatik, kita juga harus mengetahui apa sih pengertian dari simpatik, kemudian bagaimana dalilnya, kemudian apa sih hikmah atau manfaat yang dapat kita ambil jika kita berperilaku simpatik. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Di semester 2 ini, yang kalian harus pahami adalah hikmah dari infak dan sedekah. Contoh soalnya, pernyataan yang menunjukkan makna infak adalah titik-titik. A. Abdul menyerahkan uang untuk kegiatan lomba tahfidz di sekolahnya. B. Baznas membagikan uang yang diterimanya kepada fakir miskin. C. Ahmad memberikan uang kepada pengemis yang datang ke rumahnya. D. Abi menyerahkan 2,5 kg beras kepada amilin di masjid. Nah, jawabannya jika kalian sudah memahami hikmah infak, berarti jawabannya adalah C, bahwa Ahmad memberikan uang kepada pengemis yang datang ke rumahnya. Itu adalah contoh dari makna infak. Untuk jawaban yang A, Abdul menyerahkan uang untuk kegiatan lomba tahfidz, itu bukanlah infak. Itu adalah uang pendaftaran. Kemudian yang B, Baznas membagikan uang yang diterimanya kepada fakir miskin, itu bukan berarti infak. Karena di sini disebutkan fakir dan miskinnya. Sedangkan fakir dan miskin ini adalah salah satu mustahik dari zakat. Sedangkan yang D, Abi menyerahkan 2,5 kg beras kepada amilin di masjid, ini bukanlah infak. Ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, selain makna infak, kalian juga harus mengetahui dalil-dalilnya, kemudian contoh-contohnya, dan juga hikmah, baik dari infak ataupun dari sedekah. Nah, kemudian kalian juga harus tahu apa perbedaan dari infak dan juga sedekah ya. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Contoh soalnya, Nabi yang pernah hidup di perut ikan adalah titik-titik. A. Zakaria alaihi salam, B. Isa alaihi salam, C. Yunus alaihi salam, atau D. Yahya alaihi salam. Tentu saja, karena kompetensi dasarnya tentang Nabi Yunus, maka jawabannya adalah C, bahwa Nabi yang pernah hidup di perut ikan adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nah, di sini kalian juga harus mengetahui bagaimana kisah keteladanannya. Apa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihi salam, kemudian bagaimana jalan ceritanya. Kompetensi dasar berikutnya memahami kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Contoh soalnya, keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah titik-titik. A. Senantiasa bersabar dalam menunggu dikabulkannya doa.
B. Berani dalam melawan Raja Fir'aun yang kejam. C. Menahan diri dari godaan setan untuk memakan buah khuldi. D. Bekerja keras dalam berdakwah kepada kaum Sodom. Nah, jawabannya tentu adalah A ya, bahwa Nabi Zakaria ini senantiasa bersabar dalam menunggu dikabulkannya doa, terutama untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan pilihan jawaban yang B, ini adalah kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Jawaban yang C, ini adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan yang D, ini adalah kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, di sini kalian berarti harus memahami bagaimana kisah perjalanan Nabi Zakaria alaihissalam dalam berdakwah, kemudian apa saja keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Contoh soalnya, Nabi Yahya adalah anak dari titik-titik. A. Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Nabi Zakaria alaihissalam. C. Nabi Yakub alaihissalam. Atau D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika kalian sudah memahami kisahnya, tentu Nabi Yahya ini adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Jawabannya adalah B. Nah, di sini sama dengan soal-soal sebelumnya tentang kisah keteladanan, bahwa kalian harus memahami bagaimana kisah perjalanan Nabi Yahya alaihissalam dan juga apa keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Yahya alaihissalam. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Contoh soalnya, berikut ini salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu A. Hidup di dalam batang pohon besar. B. Menghidupkan orang mati. C. Hidup di dalam perut al-haut atau ikan nun. D. Tidur ditunggui anjing bertahun-tahun di dalam gua. Tentu saja kalau kalian sudah memahami kisah keteladanan Nabi Isa, kalian akan tahu bahwa jawabannya adalah B, yaitu menghidupkan orang mati. Itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini berarti kalian harus memahami bagaimana kisah perjalanan dakwah dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari kisah tersebut, apa keteladanan yang bisa diambil. Nah, itu supaya kalian bisa memahami kompetensi dasar ini. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Contoh soalnya, Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang sangat teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi mempertahankan keimanannya, mereka melarikan diri ke sebuah goa dari kejaran raja yang zalim. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tertidur selama titik-titik. A. 309 tahun. B. 390 tahun. C. 903 tahun. Atau D. 930 tahun. Nah, tentu kalau kita sudah memahami kisah keteladanan Ashabul Kahfi, maka kita akan menjawab A, yaitu mereka tertidur selama 309 tahun. Nah, di kompetensi dasar ini berarti kita harus memahami bagaimana kisah perjalanan Ashabul Kahfi. Jika kalian bisa mengetahui siapa nama-namanya, kemudian hidup pada zaman Nabi siapa, kemudian siapa nama anjingnya, dan lain sebagainya, kalian juga harus mengetahuinya. Nah, dari kisah tersebut, apa keteladanan dari kisah Ashabul Kahfi juga kita harus mengetahuinya ya. Oke adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja video latihan soal dan pembahasan untuk penilaian akhir tahun di semester 2 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kita bahas. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.